Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review dan di video kali ini kita akan membahas LED terbaru lagi dari Polytron Gang. Jadi seperti apa dan tipenya apa, langsung kita masuk ke videonya aja. Oke gengs, di depan kita di sini sudah ada unit LED terbaru lagi dari Polytron. Yang pastinya di sini keterangannya di packagingnya ada Cinemax soundbar, logo Polytron terbaru, ada logo Google TV juga. Terus ini keterangannya ada LED TV 43 inci UHD dengan support Chromecast, Mola TV, Dolby Audio dan Dolby Atmos. Bergaransi 5 tahun keterangannya di sini, dan di sini untuk tipenya sendiri ada PLD 43 BUG 5959. Yang sebelumnya BAG, kalau yang series ini dia tipenya BUG ya gengs. Ya mungkin soundbar Ultra HD Google sih, artinya seperti itu untuk di LED ini gengs. Oke. Tidak usah terlalu lama, langsung kita unboxing aja. Jadi seperti apa unitnya, dan sebelum unboxing kita mengikuti tata cara yang ada di sini supaya lebih aman ya, gengs. Seperti itu. Oke, setelah kita buka untuk penutup atasnya di sini yang kita dapat ada beberapa part. Di sini ada buat ini kaki. Jadi kaki kalau dipasang di meja. Jadi bentuknya kaki itu kayak sama sebelum kayak TV yang sebelumnya kita review ya, geng. Jadi yang tipe BAG 5959 sama persis, warnanya chrome seperti ini, tampilannya oke, elegan. Lebih kelihatan mewah juga. Terus di sini juga ada beberapa part ini bracket yang buat di soundbarnya, geng. Jadi soundbar panjangnya ini kan juga bisa dipasang di tembok. Nah, ini sudah disediakan bracket atau buat alat buat nempel di dinding. Jadi juga berpengaruh banget ya. Seperti itu. Terus di sini antara lain juga ada manual book. Nah, manual ini juga keterangannya Polytron LED TV, Google TV. Jadi cukup sentuhan baru. Kalau sebelumnya LED TV, Smart TV atau Android TV, ini Google TV. Di sini ada beberapa part tambahan, ada baut, terus juga ada remote juga. Jadi bautnya di sini juga ada karetnya juga buat kaki bawah. Terus jadinya remote-nya itu bentuknya yang terbaru. Ya kayak yang seri BAG kemarin ya, kayak 5959 bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya remote-nya seperti ini, dan buku garansinya ini bergaransi selama 5 tahun. Dan garansi 5 tahun udah full sih, berdasarkan yang lain-lain seperti itu ya. Ini buat satunya kakinya bagian kanannya, dan di sini ada keterangannya untuk mencegah panel TV pecah. Jadi lakukan untuk proses unboxing seperti itu ya, gengs. Oke. Dari bentuk subwoofernya Android TV di sini sama sih kayak subwoofernya 39 sampai 55 inch, dan tipenya ada SVF 0251. Jadi masih sama seperti yang tipe sebelumnya ya, gengs. Oke. Tampilan soundbarnya di sini juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap LED soundbar yang seri sebelumnya. Logo Polytron di bagian samping, bagian kanan. Terus di sini bagian belakangnya juga sama, gengs. Jadi tidak ada perubahan sih. Kita bisa bilang untuk soundbarnya itu sama untuk ukuran 43 inci. Terus di sini juga ada fitur yang namanya itu hand free voice. Kita shoot di awal dulu ya. Nanti kita coba di akhir video. Hand voice itu buat Google Assistant tapi perintahnya tanpa remote, bisa langsung bersuara ya, gengs. Ini beberapa tombolnya ada, jadi penangkap audio langsung. Oke. Kita mau ke bagian belakangnya dulu dari LED 43 BUG 5959 ini. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi cukup lumayan tipis juga, dengan di sini ventilasi udara atau sistem pendingin yang cukup bagus juga. Begitu banyak tetapi tidak kecil, jadi tidak memungkinkan hewan itu masuk ke sini, geng. Seperti itu ya. Terus ini juga ada grill. Ini grillnya itu corak kotak-kotak kayak gini ya, garis-garis seperti ini juga menambah aksen yang cukup keren juga sih, walaupun tidak disadari. Di sini juga kabelnya pakai udah lepasan kayak gini, jadi udah seri terbaru. Biasanya kalau Polytron itu tancepan, maksudnya udah terpasang, kalau ini dia lepasan, jadi lebih adjustable ya pemasangan ini juga ada buat service input, jadi udah kayak TV Samsung kayak gitu, udah di servisnya sekarang. Sama ada AV in, kalau AV in tuh pakai RCA, jadi AV in tetap dipertahankan di LED ini walaupun tempatnya agak di ini ya, di dalam ya, jadi kalau pasang bracket agak susah. Dan di sini juga inputnya ada beberapa input, dari 2 input USB, HDMI-nya di sini ada 3, HDMI udah support ARC maupun CEC juga. Terus ada buat input ini antena, terus ada optical output,
Dan di sini juga ada buat LAN, juga ada earphone-nya juga sih. Komplit juga sih untuk output inputnya di LED ini. Dari sini tipenya ada 43 BUK 5959 dengan konsumsi daya itu sekitar 75 watt. Jadi cukup sama dengan LED yang lain ya, geng, seperti itu. Terus bagian sampingnya seperti ini, output untuk subwoofer dan output untuk speaker soundbarnya. Dan sini juga ada keterangan buat electricalnya dan tidak ada manual remote-nya. Manual hanya di bagian bawah on off saja ya, geng, seperti itu. Oke, kita langsung ke move bagian depannya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya, gengs. Terus kita akan nge-shoot bagian ininya, frame-nya. Jadi seberapa kuat frame-nya. Jadi untuk tampilan di bagian atasnya setelah nyala ini tampilan popnya untuk tampilan demo ya, seperti ini. Ada keterangannya Polytron Google TV dengan beberapa fitur. Jadi fiturnya juga banyak, dari UHD AI upscaling, terus dengan Ultra Media Player juga, terus dengan hands-free voice, ada digital TV, dan juga dilengkapi dengan UHD atau Ultra HD resolusi. Resolusinya 2160 dikali 3840. Jadi cukup keren juga, cukup bagus juga. Bergaransi 5 tahun, terus ada dilengkapi dengan Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision juga, dan di sini ada mode gamenya juga, geng. Jadi kalau mode game itu memungkinkan untuk penggunaan games itu lebih bagus ya, seperti itu. Terus ini sini juga ada buat framelessnya. Jadi sini tuh framenya begitu tipis juga, tetapi untuk panelnya itu lumayan agak tonjolan ke depan, geng. Jadi kalau sebelum ini dia rata, di sini agak menonjol untuk bagian panelnya ya, geng. Terus di sini untuk panelnya pakai tipenya yang soft panel, jadi belum yang pakai yang IPS juga. Terus bagian bawah tampilannya kurang lebih seperti ini. Di kakinya sama, jadi di kakinya juga pakai yang seri baru. Terus keterangannya ada soundbar, terus ada Ultra HD, Google TV, Oke Google, YouTube, Netflix, Mola TV, dan Dolby Audio Atmos maupun Dolby Vision. Jadi oke juga sih. Terus ada fitur game mode plus yang kita bahas tadi. Terus di sini bagian bawah itu sebenarnya ada grillnya, garis-garis, geng. Jadi tidak begitu polos banget. Kalau semuanya polos banget, ini ada grillnya dan logo Polytron di bagian tengah. Oke, kita coba dulu untuk bagian tab atau home atau UE di bagian LED Polytron Google TV series ini, geng. Jadi untuk Google TV berbeda dengan Android, UE-nya aja sih yang kelihatan. Maksudnya UE-nya tampilan itu seperti ini kurang lebihnya. Ini sebelum kita login pakai akun Google. Jadi kalau akun Google nanti ada perubahan gambar lagi, karena dia beberapa inputannya seperti ini. Masukkan ada beranda, ada TV, ada 3 input HDMI, ARC, maupun HDMI 2, HDMI 3, dan AV juga udah tertera di seri masukan ini. Oke, kita akan coba login dulu dan nanti kita coba settingannya dulu, geng. Jadi settingan di sini ada beberapa setelan. Jadi maupun dari setelan, jaringan, dan lain sebagainya ini udah ada di sini semua ya, geng. Terus kita coba untuk beberapa aksesibilitas atau beberapa preferensi perangkat di sini coba kita lihat di sistemnya. Terus kita lihat tentangnya di sini buat update sistemnya, perangkatnya, nama Polytron ini, terus status jaringan, informasi hukum, model, dan lain sebagainya akan kita lihat di sini. Untuk versi Android OS-nya pakai yang OS Android 11 dengan level patch keamanan OS-nya ada di 5 Juli 2022. Versi kamera sekian, versi OS Android sekian, dan bisa ditingkatkan juga untuk ininya ya, OS-nya juga. Terus ini ada penyimpanan. Jadi ruang penyimpanan di sini RAM-nya ada 2 GB pastinya, terus ada ROM-nya juga. Di ROM-nya itu mungkin agak besar ya. Sini terteranya tuh free-nya itu masih 7,3 GB. Jadi ini kemungkinan kalau enggak 8 GB ya pakainya yang 16 GB untuk yang seri Google TV ini ya, gengs. Terus kita coba untuk settingan-settingan yang lain. Di sini ada mode standby, terus ada daya dan energi. Jadi tampilan saat menyala, terus ada sistem lanjutan. Jadi sistem lanjutan itu meliputi mode toko, terus mode tanpa layar, terus mode konten, terus ada buat hapus buat charge juga. Jadi lebih mempercepat. Jadi kalau agak lemot-lemot ada buat penghapusan charge juga ya, geng, seperti itu. Oke, kita coba untuk settingan-settingan lain. Ini buat gambar atau kualitas gambarnya yang ada di sini. Memang untuk tampilan Ultra HD sih tidak bisa bohong ya, geng. Jadi kualitas gambar itu rapat banget, apalagi ukuran 43 inci dengan dimensi sekian.
dan dikasih resolusi Ultra HD, menurut kita itu kualitasnya mantap banget. Jadi kualitas gambarnya juga keluar, kerapatannya keluar, apalagi udah dilengkapi dengan fitur Dolby Vision juga, menjadikan kualitas di gambar di sini tuh makin oke. Ini settingan gambar buat otomatisnya juga ada. Terus ini disusul dengan settingan beberapa share konten juga ada di sini langsung. Jadi nggak usah kayak pakai ini Google Audio atau buat apa Google Chrome. Terus ini ada Device Assistant dari memori, terus ada RAM-nya di sini. Jadi memorinya bener ada 9,1 GB dari 16 GB. RAM-nya di sini ada 1,3 GB dari 1,8 GB. Jadi RAM-nya 1,8 GB, ROM-nya ada 16 GB. Jadi ada pemberisian RAM juga di sini meliputi aplikasi-aplikasi yang ada di sini ya, guys, dari Play Store, Browser Layer dan lain sebagainya. Terus ini ada pembersihan memori, jadi ada dari charge dan lain sebagainya. Ada manajer aplikasi, manajer file, terus pemeriksaan hardware juga ada. Jadi ini kita coba uji untuk kualitas gambarnya. Jadi buat hardwarenya itu bisa kita uji sendiri, guys. Jadi lebih oke sih. Jadi yang ada di fitur-fitur di LED ini tuh menurut kita udah cukup komplit, cukup spesifik juga. Jadi kita bisa ngecek di sini. Jadi benar-benar kayak handphone ya. Buat layarnya, jadi warna pelangi, warna hijau, warna biru, dan warna-warna seperti ini bisa dicek sendiri. Jadi kalau kita ngelihat adakah ini apa kekurangan atau dot panel dan sebagainya, kita bisa lihat di sini semua. Terus ini juga ada buat pengujian speaker juga, terus ada pengujian input dan Bluetooth juga. Jadi kita bisa cek masing-masing di pemeriksaan hardware ini. Jadi cukup oke juga ya di sini untuk fitur-fitur yang ada di Google TV. Jadi dia cukup komplit juga di device assistant buat sistemnya ya. Oke, setelah kita login untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya, gengs. Jadi ada beberapa tampilan itu Netflix, YouTube dan lain sebagainya, UI-nya seperti ini, dan akan muncul tontonan atau audio atau video yang kita suka itu di sini semua. Kita akan coba dulu untuk kualitas gambarnya, audionya melalui demo, terus kita coba untuk Dolby-nya juga dengan film-film, dan pastinya kita coba untuk suaranya juga kalau kita buat music seperti apa ya, geng, di LED Google TV ini. Jadi tampilan barnya ada telusuri, beranda, aplikasi, dan koleksi. Jadi kalau mau aplikasi juga sama sih kayak di Android gitu, ada Play Store-nya juga. Jadi ini bisa dikatakan untuk Google TV next levelnya dari Android TV. Jadi untuk spek-speknya itu sebenarnya untuk basicnya hampir sama, tetapi di sini itu lebih diperdetail lagi. Jadi untuk keseluruhannya, settingannya, keseluruhannya itu lebih detail lagi. Oke, langsung kita aja coba untuk demo dari kualitas gambar LED ini ya, seperti apa untuk kualitas gambarnya. Mari kita langsung kita coba aja ya, gengs. I'm sorry, kid. If they die. What are you doing? You gotta go. Don't get me. This is why I never had kids. Give me the box. No.
separated from your physical form. My physical. What? How are you doing that? I have no idea. Overjoyed brought to life for all the wrong that you made right, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. Never let me fall. You're the one who saw me through my strength and I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my best but wasn't me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me because you loved me. Touch my hand like a touch the sky. I lost my faith, gave it back to me. You said it was the love I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Bagaimana cuaca hari ini? Saat ini suhu di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50.269,30 derajat dan sebagian besar berawan. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 32 derajat dan terendah 23 derajat. Oke Google, buka YouTube. Membuka YouTube. Orang perpisahan sejati. Oke Google, volume 50. Nyanyi sliramu, kau yang membawa Oke teman-teman semua, setelah kita review dari LED dari Polytron tipe PLD 43 BUG 5959 ini, kita bahas dari segi tampilannya dulu ya gengs. Jadi segi tampilan di LED ini cukup bagus juga, dia layarnya di sini juga udah frameless, tampilan KGE juga lebih elegan, lebih mahal. Ada grill di bagian bawah juga yang menjadikan LED itu makin kelihatan keren, kekinian dan modern juga, gengs. Terus apalagi di sini juga disupport dengan tombol-tombol atau fitur yang namanya itu hands-free voice. Jadi tampilan juga oke dan fiturnya cukup membantu banget sih, gengs, di LED ini. Jadi ketampilan keseluruhan oke banget sih di LED 50 BUG 5959 ini. Untuk segi fitur atau input output yang ada di LED ini menurut kita cukup komplit karena dia ini bisa dibilang buat next levelnya dari Android TV. Google TV ini cukup detail, cukup spesifik, jadi cukup memungkinkan penggunaan itu lebih dimudahkan karena fitur-fitur yang cukup banyak dan cukup mendukung dari fitur-fitur voice comment atau Google Assistant, hands-free voice. Terus di sini juga ada dua akun yang memungkinkan untuk anak-anak juga bisa terlindungi. Jadi fitur-fitur yang ini cukup memudahkan juga untuk tampilan UI atau unit interface, tampilan barnya. Dia akan merekomendasikan video-video yang sering kita tonton. Jadi cukup oke banget sih, apalagi juga ada buat hardware setting, hardware checking. Jadi kita memungkinkan bisa ngecek hardware secara keseluruhan tanpa kita menggunakan media lain. Jadi kita langsung bisa ngecek sistem hardware-nya tuh dengan fitur-fitur yang ada di TV itu. Terus untuk ROM-nya juga lumayan besar. RAM-nya di sini untuk LED ini ada 1,8 GB, terus ROM-nya ada 16 GB. Jadi cukup lumayan besar juga. Jadi untuk menambah aplikasi-aplikasi yang banyak banget, dia cukup oke banget sih, kayak gitu ya, geng. Seperti itu. Terus untuk kualitas gambarnya, karena untuk LED ini udah dibekali dengan fitur Dolby Audio, terus Dolby Vision juga menjadikan kualitas gambarnya makin oke, kualitas suaranya juga bagus juga. Jadi Dolby Atmos, Dolby Audio itu kualitas gambar dan kualitas audio yang ditampilkan dan didengarkan cukup oke banget sih. Jadi kesannya tuh kayak di bioskop banget. Jadi sistemnya udah oke dan mantep banget. Apalagi kualitas gambarnya didukung dengan fitur yang namanya itu AI upscaling untuk
4K-nya juga, jadi resolusi 4K atau Ultra HD, atau kita bisa disebut resolusinya tuh 2160 dikali 3840, menjadikan kualitas gambar yang ditampilkan di LED ini tuh makin smooth, makin rapat, dan tampilannya juga makin keren juga sih. Maksudnya oke banget lah untuk kita movie, maupun kita musik, atau maupun kita lihat film-film. Dan di sini juga ada game mode juga. Jadi game mode itu memungkinkan kalau kita main game itu tampilan gambarnya itu oke juga. Jadi tidak ada kayak gradasi atau HUD-nya atau itu lebih smooth. Jadi tidak patah-patah seperti itu buat kita game ya, oke. Terus dari segi garansinya bergaransi selama 5 tahun juga full juga, dan harganya sendiri di sini dibanderol dengan harga 4,6 sampai 4,7 ya, cukup relevan, oke sih, maksudnya cukup oke banget lah untuk Gold TV, Android TV, terus ukuran 43 inci, terus untuk soundbar dibanderol dengan harga itu cukup worth it banget lah untuk kalian miliki di rumah. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk game modenya. Mungkin di next video akan kita coba jadi seperti apa kualitas smoothnya untuk kita penggunaan game yang kayak seperti itu. Oke, sekian dari kita, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Follow juga Instagram di mediareview.official. Terus subscribe channel ini supaya berkembang lebih besar lagi. Sekian dari kita, terima kasih, sampai jumpa di next video.